Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratil mukarramin yang sama-sama kita muliakan, murabi kita, guru kita Abuya Ustaz Nur Sobari beserta istri, orang tua kita Ibu Hajah Rahimah, kita doakan semoga Allah berikan syifaan ajilan, syifaan kamilan, sehingga bisa bersua kembali dengan keluarga besarnya. Juga yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, para santri dan santriah Majlis Bengal Al-Madani kali mulia. Alhamdulillah, pada kesempatan sore menjelang malam kali ini, Allah ringankan, Allah mudahkan, Allah takdirkan kita untuk bisa duduk simpuk bersama di majlis yang mulia ini. Semoga melalui wasilah duduk dan hadirnya kita di majlis yang mulia ini, senantiasa Allah berikan kita ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Allah golongkan kita menjadi golongan anak-anak yang soleh dan soleha. Jamaah yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Zulqa'dah. InsyaAllah hari ini Jumat, Sabtu, Minggu besok kita sudah memasuki awal bulan Zulhijjah. Kalau kita lihat dalam banyak literasi hadis, kita lihat beberapa ayat dalam Al-Quran. Contoh, kita lihat surah Al-Fajr ayat pertama dan kedua. Allah bersumpah dengan nama Fajar, dengan waktu fajarnya. Wal Fajr walayalin ashar, demi waktu fajar dan demi malam yang ke-10. Para ahli tafsir menggambarkan walayalin ashar, dan demi malam yang ke-10. Satu pendapat ulama, ini adalah malam pertama pada bulan Zulhijjah, tanggal 1, 2, 3 sampai dengan malamnya. Pendapat ulama yang kedua, walayalin ashar, adalah 10 hari terakhir pada bulan suci Ramadan. Malam yang ke-21, 22, 23 sampai terakhir Ramadan. Dalam satu literasi hadis mengingatkan kita, ma min ayyamin al-amalu sholih al-ahabu ilallah. Tidak ada hari yang paling dicintai, disukai sama Allah, ya, kecuali 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah. Itu artinya para ulama, ya, ngajarin, ngingetin sama kita, ya, untuk bisa memaksimalkan 10 pertama di bulan Zulhijjah untuk mengisi dengan amal-amal yang soleh, perbuatan-perbuatan yang baik. Bisa dengan rajin datang ke majelis ilmu, bisa dengan rajin mengamalkan, ya, sholat nafilah, sholat hajat kah itu, sholat istikharah kah itu, sholat tahajud kah itu. Bisa dengan membanyak tilawah Al-Quran. Juga para ulama mengajarkan untuk memperbanyak puasa sunnah di awal-awal bulan Zulhijjah. Apalagi nanti, ya, di puasa Arafah, itu pahalanya akan Allah ampuni dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan ditutup di tanggal 10 Zulhijjahnya itu ada satu amalan yang luar biasa.
Diriwayatkan dari hadis Aisyah radhiyallahu an, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tidak ada amal perbuatan, tidak ada amal soleh yang paling dicintai sama Allah, paling disukai sama Allah, melainkan menyembelih hewan kurban sampai darahnya menetes ke bumi. Maka kita akan membahas pasal tentang apa itu kurban, ya. Kita bisa lihat di beberapa literasi kitab. Kebetulan ini satu kitab namanya kitab Kifayatul Akhyar, ya. Faslun, ya, al-udhiyatu sunnatun, ya. Pasal yang membahas tentang, ya, kurban, ya. Al-udhiyatu bitasdidil ya wa ma yuzbahu minan na'am taqarruban ila Allah yaumal 'id wa ayyamut tasyrik. Jadi definisi pengertian daripada kurban adalah ma yuzbahu minan na'ami, ya, menyembelih hewan ternak, ya, dengan tujuan mendekatkan diri kita sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi hewan ternaknya ini ditentukan, ya, hewan ternak yang berkaki 4. Apa diantaranya? Bisa kambing, bisa domba, bisa sapi, bisa unta. Bagaimana kalau ayam? Boleh nggak kita berkurban dengan ayam? Ayam hewan ternak atau bukan? Hewan ternak. Tetapi ayam, ya, dia tidak diterkategorikan untuk hewan kurban. Karena ayam, ya, salah satu hewan yang tidak diperintahkan zakatnya. Tapi kalau kita punya kambing, kita punya sapi, itu ada zakatnya. Ketika kita memiliki beberapa ekor kambing dan sapi, ada zakat ternaknya, gitu. Kita misalkan punya kuda, ya, kuda berkaki 4. Apakah kuda bisa dijadikan menjadi hewan kurban? Tidak bisa, gitu. Kemudian di sini because di waktin, ya, because di waktin, ya, bi waktin makhsusatin, ya. Jadi syaratnya itu ada waktu khusus untuk kurban itu, ya. Apa waktunya? Pertama, yaumul Idul Adha. Jadi kita berkurban pertama di hari raya Nahar atau hari raya Idul Adha. Kemudian yang kedua di 3 hari tasyrik, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Sampai kapan batas akhirnya? Sampai menjelang, ya, terbenamnya matahari di tanggal 13 Zulhijjah atau di hari ketiga tasyrik. Jadi waktu untuk berkurban ada 4 hari. Pertama 10 Zulhijjah di hari raya Idul Kurban. Yang kedua di hari-hari tasyrik. Boleh di hari pertama tasyrik, kedua atau ketiga. Jadi batasnya mulai waktu berkurbannya mulai habis kita sholat Idul Adha. Bagaimana misalkan Jason, ya, Jason nih pengen lebih cepet-cepet, udah nyiapin 1 ekor sapi di rumahnya. Orang-orang lagi pada sholat, jam 6 dia udah manggil tukang jagal, dipotong gitu, biar cepat selesainya dibagi-bagiin. Kalau belum sholat sunnah Idul Adha, motongnya jam 6 karena nih banyak orderan nih tukang jagalnya. Jadi dia minta jam 6. Kira-kira sah gak nih hewan kurbannya? Sah atau tidak? Tidak, karena syaratnya harus, ya, setelah sholat Idul Adha dan 2 khutbah. Setelah itu boleh. Kalau selesai khutbahnya misalkan jam 7, jam 7 lewat 5 langsung dipotong, boleh. Gitu. Harus
Syaratnya yang penting udah sholat Idul Adha dan sudah ditutup dengan 2 khutbatain. Gitu. Kalau sebelum melakukan sholat sunnah Idul Adha jam 5, setengah 6, jam 6 ya kita potong, itu menjadi hewan potongan biasa, dagingnya menjadi daging yang biasa, bukan daging kurban. Gitu. Jadi salah satu di antara syarat mutlak ya kita berkurban, yang pertama ya itu dengan ya hewan yang berkaki 4, yang hewan tersebut dizakati kalau sudah sesuai dengan nisab dan haulnya. Yang kedua ya biwaktin makhsusatin, dengan waktu-waktu yang khusus ya. Kalau lewat dari hari ketiga tasyrik, misalnya punya duitnya tanggal 15 Zulhijjah, boleh atau tidak? Nggak boleh. Itu kalau menyembelih menjadi sedekah biasa, bukan sedekah kurban gitu. Kemudian ya tentunya nanti ada bagaimana cara memotongnya, diucapkan Bismillahirrahmanirrahim, membaca salawat, menghadap kiblat, diniatkan untuk fulan bin fulan, ya itu niatnya. Nah, berkurban ya juga ada 2 jenis kurban. Ada yang namanya kurban wajib, ada yang namanya kurban sunnah. Ya, kurban wajib bagaimana? Contohnya kurban nazar. Misalkan guru kita nih, ya Ustaz Abu Ustaz Nur Sabari punya nazar, misalkan ntar kalau anak saya kembar laki-laki, misalkan saya pengen berkurban. Setelah 3 tahun kemudian ya Allah berikan ya titipan amanah anak kembar laki-laki. Nah ketika udah pernah berucap kayak begitu tuh, nazarnya harus ditunaikan. Ketika dia berkurban, kurbannya wajib ya. Kalau kurbannya wajib ya, daging kurbannya boleh kita makan atau tidak? Kalau kurbannya wajib, daging kurbannya tidak boleh dimakan. Sebagaimana hadis dalam kitab ini, wala ya'kulul mudahhi syai'an minal udhiyah al-manzurati. Ya mudahhi, orang yang berkurban ya tidak boleh memakan daging kurbannya kalau kurbannya apa? Kalau kurbannya al-manzur, kurban yang nazar tadi. Misalkan abang kita yang ganteng ini, ya Rob, saya akan berkurban. Saya bernazar akan berkurban ya Rob. Jika nanti di SMA saya mendapat peringkat pertama. Nah, kemudian pas masuk SMA peringkat pertama. Nah, itu kan nazarnya harus ditunaikan. Ketika nazar untuk berkurban, karena sudah tadi niatnya, keinginannya sudah tercapai, maka ketika berkurban, hewan kurbannya diserahkan, ya boleh dipotong sendiri atau diserahkan kepada petugas dan tidak boleh kita makan. Tapi seluruhnya ya dibagikan kepada para mustahik. Jadi hewan kurban yang boleh dimakan dagingnya, hewan kurban yang kayak gimana? Ya, kurban yang diniatkan untuk diri sendiri. Ini disunahkan untuk dimakan dagingnya. Ya, berapa persentasinya? 1/3 buat dirinya, 1/3 buat kerabatnya, 1/3 buat para fuqara dan masakin. Kurban sunnah juga ada 2 jenis. Ya, misalkan saya berkurban tahun ini atas nama saya, ya Mulyono bin Haji Syahabuddin. Saya punya hak untuk memakan daging kurban tersebut. Hukumnya sunnah. Tapi kalau tahun ini saya berkurban, kurbannya atas nama ayah saya, Haji Syahabuddin bin Haji Marullah. Nah, ayah saya sudah meninggal. Maka ini kurban yang diniatkan pahalanya buat ayah atau orang tua yang sudah meninggal. Satu pendapat ulama, ya daging kurbannya nggak boleh dimakan sama pengorban. Kenapa? Karena orang yang sudah diniatkan itu pahalanya diserahkan langsung. Ya, untuk siapa? Untuk orang yang diniatkan tadi, gitu. Kecuali ya kurban sunnah yang diniatkan untuk dirinya sendiri atau orang yang masih hidup. Tapi kalau kurban yang pahalanya diniatkan untuk orang yang sudah wafat, nggak boleh dimakan.
Makanya nanti kalau kita mau berkurban, ayahanda atau ibu dari kita semua ini pengen berkurban, kabari, ayah, bunda, jika nanti berkurban, niat pahalanya buat siapa saja? Oh, buat bunda, buat kakak, buat adik. Ini boleh. Tapi kalau di situ dibaca, dituliskan juga, ini saya berkurban 1 ekor domba, ya, untuk si A, si B dan orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh begitu. Tetapi sang pengurban nggak boleh makan daging kurbannya. Karena apa tadi? Ada orang tua yang sudah meninggal diselipkan namanya. Itu niat kurban salah satunya untuk orang yang sudah meninggal. Bagaimana caranya biar dia bisa makan daging kurbannya? Panitia harus cerdas, ya. Padahal sudah tahu nih, yaudah dah, daging kurban jatah dia ditukar sama daging kurban yang misalkan si B, si C, itu boleh, gitu. Pinter-pinter panitia saja, gitu. Tetapi hewan kurban yang dari dia, jatah dia, nggak boleh. Tapi kalau dia mau di-sweet, ditukar, boleh. Tergantung nanti panitianya. Ini, dalam hal ini panitia harus bijak. Jadi ingat, daging hewan kurban yang boleh kita makan adalah daging hewan kurban yang kita niatkan untuk diri kita atau untuk orang yang masih hidup. Tapi kalau diniatkan untuk orang yang sudah wafat, haram hukumnya dimakan. Apalagi daging kurban yang diniatkan daging kurban wajib, kurban nazar. Ini haram hukumnya untuk dimakan. Itu seluruhnya harus diberikan kepada para mustahik. Khusus untuk daging kurban diberikan kepada mustahik dalam kondisi matang atau mentah kan? Matang atau mentah? Dalam kondisi mentah. Jadi khusus untuk daging kurban, ulama ngajarin sama kita dibagikannya dalam kondisi yang mentah. Kenapa? Kalau itu nanti ada sepertiga buat fuqara dan masakin, maka kalau dia nggak punya beras, dia nggak punya uang untuk kebutuhan yang lainnya, daging kurbannya boleh dijual. Tapi buat yang pengurban, daging kurbannya haram hukumnya dijual. Misalkan Ustadz Nur Sobari, beliau berkurban, dapat daging sepertiga. Aduh, pengen butuh ini nih, aku jual aja dah. Ini nggak boleh. Ya, kalau pengurban. Tapi kalau kita tidak berkurban dan kita dapat misalkan kupon daging, itu boleh dijual atau tidak? Boleh. Tapi kalau orang yang berkurban tidak boleh, gitu. Baik, ya, ini gambaran-gambarannya. Kemudian ada syarat-syarat hewan yang dikurbankan. Di antaranya hewannya udah harus balik. Apa sih balik itu? Ya, balik itu dewasa, cukup umur, ya. Hewannya kalau dia unta harus 5 tahun, usianya 5 tahun jalan. Kalau dia sapi usianya harus 2 tahun jalan. Kalau dia kambing Jawa misalkan harus 2 tahun jalan. Tapi kalau kambingnya kambing domba boleh 1 tahun jalan. Boleh di bawah 1 tahun nggak? Kalau udah kupak boleh, satu pendapat ulama. Makanya buat ayah dan bundanya nanti nih, jika ingin berkurban tahun ini, ya, lihat dia, tanya, ini kambingnya sudah berapa usianya? Kalau belum genap 2 tahun, maka tidak diterima syarat hewan berkurbannya. Misalkan baru 1 tahun 11 bulan, 1 tahun 10 bulan, ya, ini nggak sah. Karena syarat pertama hewan kurban, ya, tadi harus sesuai usianya. Kalau dia kambing Jawa harus 2 tahun jalan. Nggak boleh 1 tahun 11 bulan. Atau 1 tahun 11 bulan, 2 tahun kurang 1 hari, tetap nggak boleh. Gitu. Harus 2 tahun jalan. Begitu. Makanya harus pinter-pinter, ya. Pinter-pinter apa? Pinter-pinter mengenal, oh ini kambingnya sudah usia 2 tahun jalan, ini dombanya udah 1 tahun jalan, ini sapinya sudah 2 tahun jalan. Karena kalau syarat ininya nggak ditunaikan, nggak dilengkapi, nggak disempurnakan, bisa menjadi tidak sempurna kurban kita. Kemudian syarat yang kedua, hewan yang dikurbankan harus sehat.
matanya ada dua. Kalau matanya pice, rusak satu matanya, nggak boleh. Kalau misalkan mohon maaf kakinya satu, ya pincang, tidak boleh. Gitu. Kalau misalkan badannya korengan, gudigan misalkan, mohon maaf ada luka dan cacat, tidak boleh. Kurang afdal dan kurang sempurna. Nah, ini gambaran-gambaran. Nanti dagingnya tadi mohon maaf ya, sepertiga buat yang pengurban, sepertiga buat kerabat keluarga kita terdekat, sepertiga buat para fuqara atau orang yang ada di sekitarnya. Nah ingat, apakah daging kurban boleh diberikan ke tetangga kita yang non muslim? Boleh atau tidak kan? Ya, satu pendapat ulama ya, untuk daging kurban usahakan tidak diberikan kepada non-muslim. Ini hidangan spesial dari Allah untuk orang-orang muslim. Bagaimana kalau tetangga kita non-muslim? Bolehkah kita berikan? Ya panitia kalau bisa, kalau ada ya berikan hewan, kita beli misalkan daging berapa kilo di Nusantara atau di Pasar Pucung ya. Nanti kita bagi setengah kilo buat tetangga kita yang non-muslim yang ini. Jadi bukan dari daging kurban kita. Kalau kita ingin menjaga toleransinya bisa, tapi bukan dari daging kurban yang sudah akan kita distribusikan. Tapi usahakan ya bukan dari daging itu. Mungkin panitia membeli dari tempat lain, misalkan dari Pasar Pucung atau dari daging Nusantara. Gitu. Karena memang khusus daging hewan kurban dikhususkan buat orang-orang muslim dan mukmin. Baik. Apa dasar, apa landasan ya kita diperintahkan untuk berkurban? Paling tidak ada 3 alasan, 3 sandaran ilmiah ya, yang ini pendapat beberapa mazhab, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tetapi jumhurul ulama ya berkurban adalah sunnah muakkadah ya. Apa sandaran ilmiahnya? Yang pertama kita lihat dalam surah Al-Kautsar yang sering kita baca, kita dawamkan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Fasholli, maka dirikanlah salat ya, li rabbika, atas nama Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Jadi ya dalil yang memerintahkan kita untuk berkurban ya, pertama surah Al-Kautsar ayat yang kedua. Ini sandaran ilmiahnya. Yang kedua, sandaran ya, yang kedua adalah baginda Rasul juga pernah mengajarkan kepada kita. Diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari ya, annahu alaihi salatu wassalam dhaha bikashdaini amlahaini aqranaini zabahahuma biyadihil karimah. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkurban dengan 2 kambing yang bagus-bagus ya. Kemudian aqranaini, dengan 2 kambing yang memiliki 2 tanduk yang bagus. Zabahahuma ya, 2 kambing tadi disembelih biyadihil karimah, langsung disembelih, dipotong dengan tangan beliau yang mulia. Ini dalil ya, dalil naqli ya, yang menyatakan perintah untuk kita berkurban. Kemudian yang ketiga, sebenarnya perintah berkurban ini perintah yang luar biasa sejak zaman dahulu kala. Jauh sebelum baginda Nabi lahir, ini sudah disyariatkan sama Allah melalui melalui Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita bisa melihat dari beberapa sahaib, kita bisa melihat dari beberapa lembaran-lembaran sejarah betapa baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam begitu besarnya pengorbanan beliau menyembelih putra tercintanya Ismail alaihissalam sebagai tanda wujud ketaatannya sama Allah.
Yang kemudian pengorbanan yang begitu besar dibalas sama Allah dengan cara apa? Menukar Ismail dengan kambing gibas dari surga. Yang kemudian keteladanan yang dicontohkan sama baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini, ya, kemudian disyariatkan sama kita, disyariatkan sama kaum muslimin, ya, untuk berkurban. Ya, ini salah satu gambarannya. Sebenarnya banyak syariat-syariat Nabi Ibrahim yang kita lakukan pada hari ini. Karena memang ayatnya jelas. Wa awhayna ilaika, ya, ittabi millata Ibrahim hanifa. Dan kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, ittabi millata Ibrahim hanifa. Ikutilah milah syariat Nabi Ibrahim alaihissalam yang hanif, yang lurus itu. Apa di antara syariatnya? Salah satunya berkurban. Kemudian apa lagi? Berkhitan. Ini syariat Nabi Ibrahim yang kita lakukan, ya. Berkurban, berkhitan. Kemudian apa lagi? Beberapa tetangga kita, keluarga kita hari ini dan sebelumnya dan beberapa hari ke depan itu menunaikan syariat Nabi Ibrahim, berhaji ke Makkah Al-Mukarramah. Ya, ini syariat, ya, yang dilakukan sama Nabi Ibrahim, kemudian diperintahkan sama Allah, ya, untuk kita melanjutkan dan meneruskannya. Nah, apa sih manfaat berkurban ini? Banyak, ya. Manfaat berkurban ini tadi digambarkan taqarruban ilallah, mampu membersihkan hati kita, mampu mendekatkan diri kita sama Allah. Yang kedua apa? Mampu menjalin ukhuwah Islamiyah di antara kita dengan daging kurban yang tadi diberikan, ya, kepada orang-orang terdekat kita, kepada orang-orang yang kita cintai, kepada para fuqara dan masakin. Ini akan menambah ukhuwah persaudaraan di antara kita. Maka berdoalah, ya, sama Allah Subhanahu wa taala, semoga kita, ayah dan bunda kita, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kemampuan untuk bisa berkurban pada tahun ini. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada 10 menit lagi, ya. Artinya cukup 20 menit atau 25 menit sebagai mukadimah, dan 10 menitnya, ya, Ustaz buka bab pertanyaan terkait tentang berkurban atau terkait tentang 10 hari pertama di bulan Zulhijjah atau terkait yang lainnya. Silakan. Ada? Kalau tidak ada, saya dulu. Silakan. Tanya Ustaz. Sebenarnya banyak pertanyaan dari saya. Nanti kasih kesempatan dari adik-adik sekalian yang mau bertanya. Yang pertama saya bertanya, adakah syarat tertentu yang mengharuskan hewan yang kita kurbankan itu laki-laki? Memang harus laki-laki hewan kurbannya, ataukah bisa hewan perempuan yang kita kurbankan? Yang kedua, seandainya kita berkurban, kita membelikan, terkadang kita tidak tahu di tempat tempat penjual hewan tersebut, yang terkadang juga yang penjualnya juga mungkin yang penting mah hewannya laku, kan gitu ya. Kita tanya, nggak tahu jujur atau tidak, ini hewannya sudah mungkin di atas 2 tahun atau mungkin di bawah 2 tahun. Ya, kira-kira gimana kalau seandainya seperti itu, Ustaz? Ya, sementara 2 dulu, Ustaz. Oke. Baik, ini pertanyaannya luar biasa dan ini menjadi satu bekal buat kita. Karena yang namanya kurban itu ibadah, ya. Kurban itu ibadah. Yang namanya ibadah itu kalau kita lakukan dengan ilmu menjadi pahala yang luar biasa. Tapi kalau ibadah yang disyariatkan ini kita lakukan tanpa dengan ilmu, ya, mardudatun la tukba, maka dia akan menjadi sia-sia, ya, menjadi tidak berpahala. Maka penting buat kita untuk memahami, ya, sedeta mungkin. Tadi, apakah hewan kurban itu harus laki-laki atau perempuankah? Ya, memang abdulnya laki-laki, tapi perempuan boleh. Syarat umumnya tadi, dia udah harus balik, hewannya sehat, itu ya, gitu. Yang kedua, bagaimana kalau kita kaget tahu, ya, ini udah 2 tahunkah? Ini sudah jalan 5 tahunkah? Kalau nanti unta misalkan, tapi di Indonesia jarang, ya. Kemudian untuk kambing
domba sudah kupak atau belum, sudah 1 tahun jalan atau belum, gitu. Paling tidak ada ikhtiar, ada usaha buat kita untuk bertanya, ya, wahai bapak, ya, saya ingin membeli kambing, ya, kambing Jawa, ya, tapi saya pengen kambingnya betul-betul sudah memenuhi syarat 2 tahun, minimal 2 tahun jalan. Ini kambing usianya berapa tahun? Ketika sang penjual ini sudah memenuhi syarat, kambingnya sudah 2 tahun jalan, kita berhusnuzon dengan jawaban sang penjual, insya Allah sempurna. Namun beda hal ketika sang penjualnya mungkin berbohong, ya, oh ini padahal masih kurang 2 bulan lagi baru jalan 2 tahun. Nah, itu nanti dosanya yang menanggung sang penjual. Sama ya dengan kita. Nih hampir dari kalian semua nih, ya, ketika liburan, ya, kadang pergi makan di beberapa restoran tertentu, makan di tempat-tempat tertentu. Apakah kita yakin sang pemilik restoran, ya, ketika memotong hewannya itu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim? Apakah kita yakin ayam yang kita makan dari pasar ketika disembelih itu diucapkan kata-kata asma Allah? Ini kan kita menghadirkan apa? Husnuzon. Insya Allah kalau kita membelinya di tempat yang muslim, di warung muslim, ya, tentunya hewan yang dipotong diawali terlebih dahulu dengan membaca Bismillah. Makanya belilah, ya, hewan-hewan potongan tersebut di tempat-tempat, ya, para pedagang muslim, yang semoga beliau ketika memotongnya diawali dengan Bismillah. Dan belilah, ya, hewan-hewan kurban tersebut di tempat-tempat yang orang yang kita percaya, ya, orang yang amanah, ya. Ketika menjual kambingnya sudah memenuhi syarat, ketika menjual sapinya sudah memenuhi syarat, begitu. Jadi itu trik-triknya saja. Kita cari pedagang-pedagang yang amanah, yang sehingga ketika mereka menjual barang dagangannya sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan, sehingga kita membelinya, kemudian kita niatkan untuk berkurban, hewan kurbannya menjadi hewan kurban yang sempurna karena memenuhi syarat-syarat tadi, ya, umur usianya sudah sesuai, gitu. Baik, ada pertanyaan yang lain? Silakan. Silakan, ada lagi. Ya, saya kasih kesempatan dulu. Sudah? Mas Dulu mau tanya. Ustaz Fatullah, silakan. Pasti kan tanggal 10, Iya. 15 asal belum masalah. Oke, bagus sekali, ya. Baik, kapankah akhir pemotongan hewan kurban itu? Ya, ba'da asar, sebelum tenggelamnya matahari, gitu. Oke, bagus sekali, gitu. Karena di sekolah saya pribadi, insya Allah pemotongan hewan kurban itu tidak di hari pertama, tapi di hari ketiga, di hari tasyrik, gitu. Kalau nggak salah itu di hari Sabtunya, karena Lebaran itu di hari Rabu, ya. Jadi hari tasriknya itu Kamis, Jumat, dan Sabtu, gitu. Maka jika tanggal 10 belum punya rezeki, tiba-tiba kita dapat rezeki, misalkan ibu bapak kita kena gusuran rumahnya yang di Jakarta atau di Bogor, nah, itu di hari yang ke-12 Zulhijjah misalkan, nah, kita punya rezeki, maka sunnah muakkadah buat kita untuk menunaikan, ya, menyembelih hewan kurban. Masih ada waktu. Misalkan punya uangnya pas habis zuhur di tanggal 13 Zulhijjah, apakah masih ada waktu? Masih ada. Sejauh matahari belum tenggelam di hari ketiga hari tasyrik tersebut. Iya. Ya. Oke. Afdolnya puasanya, ya, di tanggal 8 dan di tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 8 repot banget, Ustaz. Gimana? Tanggal yang ke-9-nya boleh. Paling afdol mulai dari awal Zulhijjah, ya. Itu karena tidak ada hari yang paling baik, ya, dalam 1 tahun itu melainkan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kalau kita nggak mampu berpuasa, ya, cari fadilah yang lain. Tilawah Al-Quran,
tilawah Al-Quran tidak bisa, bersedekah. Bersedekah tidak bisa, ya qiyamul lail. Berqiyamul lail tidak bisa, minimal ketika bertemu dengan sahabat kita, hadirkan wajhun malihun, wajah yang senang, wajah yang gembira, senyum. Ketemu guru kita Ustaz Obay, senyum. Karena kata baginda Nabi, tabassumuka li akhika shadaqah. Senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Senyum susah lagi sariawan, ya minimal kalau ada sampah di depan rumah kita, ada batu menghalangi orang, ada kayu menghalangi orang, kita pindahkan. Ini bagian daripada sedekah. Kalau kita melakukan itu di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, pahalanya kuadrat, lebih banyak daripada hari-hari selain itu. Oke, bagus sekali. Sekarang Ustadz yang bertanya ya. Yang bisa nanti ada 1 pulpen buat menulis ya mapel atau mata pelajaran. Baik, buat yang putra terlebih dahulu ya, yang bisa boleh angkat tangannya ya. Baik ya. Baik, tadi kurban itu ada 2 jenis ya. Kurban itu ada 2 jenis kurban. Kurban apa aja ya? Silakan yang masih ingat. Iya sayang, Mas Bukal Fadil, boleh maju dah. Ya. Boleh maju? Ya. Siapa namanya? David. Oke, sebutkan 2 jenis kurban. Kurban wajib sama kurban sunnah. Luar biasa. Ini buat kamu ya. Oke, terima kasih. Tadi ada kurban wajib, itu kurban nazar. Kurban sunnah itu kurban yang kita niatkan buat diri kita atau buat orang tua kita yang sudah wafat pahalanya. Baik, soal yang kedua dari putri sekarang. Ya, tadi kan kalau kurban sunnah ya itu ada 2 jenis ya. Ada kurban sunnah itu 2 jenis ya. Kurban untuk diri kita sendiri atau kita niatkan pahalanya buat orang yang masih hidup ya. Kurban sunnah apakah yang dagingnya nggak boleh kita makan? Ayo, kurban sunnah apa yang dagingnya nggak boleh kita makan? Masih ingat? Ayo, boleh angkat tangan? Boleh maju? Ayo, ayo. Boleh di situ, nggak apa-apa. Ya, boleh berdiri. Apa jawabannya, Ukti? Coba. Enggak. Ya. Apa? Kurban apa? Kurban yang diniatkan untuk? Kurban wajib. Oh ya, boleh. Kurban wajib, dagingnya nggak boleh dimakan, boleh. Ini hadiahnya ya. Ya. Oke. Jadi kurban wajib itu kurban nazar. Kalau dagingnya kita makan, hukumnya haram. Juga yang kedua, kurban yang kita niatkan untuk orang tua kita yang udah wafat, itu nggak boleh dimakan dagingnya. Tapi kalau kurban yang kita niatkan untuk, misalkan Ustadz nih punya anak, punya istri, itu boleh dimakan karena orangnya masih hidup. Tapi kalau orangnya udah mati, misalkan buat istri Ustadz, anak Ustadz, sama ayah Ustadz, itu ayahnya udah meninggal, itu dagingnya kita nggak boleh makan karena terselip ada orang yang udah mati, maaf gitu. Ulama mengatakan haram, nggak boleh gitu. Tapi nanti kalau dagingnya ditukar sama daging lain, boleh gitu. Baik, 1 terakhir ya. Apa hukum berkurban itu? Bebas siapa aja? Iya saya? Iya? Ya, Fatah. Apa? Maju. Sini saya. Kamu maju. Apa? Di sini saya. Apa hukum berkurban? Hukum berkurban apa hukumnya? Oh, enggak, betul. Ya, ada
pendapat mazhab hukumnya wajib boleh. Ini saya. Iya. Tapi jumhurul ulama hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Satu pendapat mazhab ada yang mengatakan wajib. Dituliskan dalam kitab Kifayatul Ahyan. Boleh ya. Tapi jumhurul ulama sunnah muakkadah. Boleh duduk. Terima kasih. Baik, saya rasa cukup ya. Insya Allah kita lanjutkan pada waktu dan kesempatan yang sama. Yang baik datangnya dari Allah, yang tidak baik semata-mata datangnya dari saya pribadi. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.